Baik, selamat sore dan shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan memaparkan hasil diskusi kami dalam hal ini melalui rekaman suara. Adapun anggota dari kelompok 3 terdiri dari 7 orang. Yang pertama, Asmiati, yang kedua Damaris Lisu, yang ketiga Elione Londong, yang keempat Irce Maltias, yang kelima Roland Padang, yang keenam Yuliana Limbong, dan yang ketujuh Jeniati atau saya sendiri. Dalam hal ini kami akan membahas beberapa poin mengenai tentang supervisi. Yang pertama adalah prinsip supervisi pendidikan agama Kristen. Kemudian sasaran supervisi pendidikan, dan yang terakhir adalah keterampilan yang digunakan dalam supervisi pendidikan agama Kristen. Dan yang pertama akan saya bahas di sini mengenai tentang prinsip supervisi pendidikan agama Kristen. Prinsip supervisi pendidikan agama Kristen yang kami tuliskan di sini terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu berpihak pada Alkitab. Dalam hal ini, supervisi pendidikan agama Kristen yang fundamental mengutamakan Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi. Hal ini berarti memastikan bahwa materi pengajaran dan pendekatan yang digunakan sejalan dengan ajaran Alkitab, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip agama Kristen ke dalam kurikulum. Kemudian yang kedua, yaitu keberagaman teologi. Keberagaman teologi ini dalam hal supervisi pendidikan agama Kristen penting untuk memahami dan menghargai keberagaman teologi yang ada dalam komunitas Kristen. Karena hal ini melibatkan pengakuan bahwa terdapat berbagai interpretasi dan pemahaman tentang ajaran Kristen, dan supervisi harus memastikan bahwa berbagai sudut pandang diikuti dengan diakui dan dihormati. Kemudian yang ketiga yaitu konteks budaya dan sosial. Dalam hal ini, supervisi pendidikan agama Kristen yang praktis juga mempertimbangkan konsep budaya dan sosial, di mana pendidikan agama Kristen dilaksanakan. Hal ini melibatkan adaptasi pengajaran dan metode yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam konteks mereka. Kemudian yang keempat adalah visi dan tujuan. Visi dan tujuan ini harus dipahami dengan jelas, di mana supervisi pendidikan agama Kristen harus didasarkan dalam supervisi pendidikan, karena hal ini melibatkan pemahaman yang kuat tentang identitas dan nilai-nilai Kristen yang ingin ditanamkan dalam pendidikan agama Kristen. Untuk poin 5 sampai poin yang ke-7 saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Pada poin yang kelima, pembinaan guru. Supervisi pendidikan agama Kristen harus mendorong dan mendukung pengembangan profesionalisme guru. Nah, di mana guru harus profesionalisme dalam merancang dan merencanakan program pembelajaran, mengelola program pembelajaran, dan menilai setiap proses-proses dan hasil pembelajaran. Pada poin yang ke-6, penggunaan sumber daya yang tepat. Supervisi pendidikan agama Kristen harus memastikan bahwa sumber daya yang digunakan termasuk buku teks, materi pengajaran, dan media-media yang digunakan dan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Kristen. Poin yang ke-7, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan ditetapkan. Suatu proses untuk menyediakan atau mengumpulkan informasi yang dimana informasi tersebut digunakan untuk menentukan sebuah alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih. Poin berikut yaitu prinsip supervisi. Yang pertama, prinsip fundamental setiap pemikiran supervisor harus berdasarkan melaksanakan pada sesuatu yang kukuh dan kuat. Yang kedua, prinsip praktis. Dalam pelaksanaannya sehari-hari, seorang supervisor berpedoman pada prinsip positif dan negatif.
di mana prinsip positifnya yaitu supervisi dapat mengembangkan potensi, bakat, dan kesanggupan untuk mencapai kemajuan. Yang berikut prinsip negatifnya yaitu supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi. Hubungan pribadi di sini dapat kita lihat dari hubungan keluarga, sahabat, teman, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sasaran supervisi pendidikan agama Kristen. Yang pertama yaitu konsistensi dengan ajaran Kristen. Sasaran utama supervisi pendidikan agama Kristen adalah memastikan konsistensi dengan ajaran Kristen. Ini melibatkan memastikan bahwa materi pengajaran, metode pengajaran, dan pendekatan pendidikan yang digunakan sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Kristen yang mendasari. Yang kedua, pengembangan spiritualitas. Supervisi pendidikan agama Kristen dapat bertujuan untuk mengembangkan spiritualitas siswa. Ini melibatkan memberikan pengalaman pembelajaran yang memperkuat iman, pemahaman Alkitab, doa, praktik ibadah, dan pelayanan bagi orang lain. Yang ketiga, pemahaman tentang Kristen. Supervisi pendidikan agama Kristen juga dapat bertujuan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang teologi Kristen. Sasaran ini mencakup pemahaman tentang doktrin Kristen, sejarah gereja, dan teologi Kristen yang relevan dengan konteks sosial dan budaya saat ini. Yang kelima, integrasi iman dan kehidupan. Supervisi pendidikan agama Kristen bertujuan untuk membantu siswa mengintegrasikan iman mereka ke dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran ini melibatkan hubungan antara iman Kristen dengan etika, tanggung jawab sosial, dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, pembinaan karakter Kristen. Supervisi pendidikan agama Kristen juga fokus pada pembinaan karakter Kristen siswa. Sasaran ini memberikan pengajaran dan pengalaman yang mendorong perkembangan moral, integritas, kejujuran, kasih, kerendahan hati, dan nilai-nilai Kristen lainnya. Yang ketujuh, pelayanan dan misi Kristen. Supervisi pendidikan agama Kristen dapat bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk terlibat dalam pelayanan dan misi Kristen. Sasaran ini memberikan pemahaman tentang pelayanan gereja, pemberdayaan siswa untuk terlibat dalam pelayanan masyarakat, dan pemahaman tentang misi Kristen dalam konteks global. Terima kasih. Materi yang berikutnya yaitu keterampilan dalam supervisi pendidikan agama Kristen. Dalam supervisi pendidikan agama Kristen, terdapat beberapa keterampilan yang penting digunakan untuk memastikan efektivitas proses supervisi. Berikut ada beberapa keterampilan yang umumnya digunakan dalam supervisi pendidikan agama Kristen. Yang pertama, keterampilan komunikasi. Supervisi efektif memerlukan kemampuan komunikasi yang baik. Ini meliputi kemampuan mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang relevan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan berkomunikasi dengan jelas dan terbuka. Keterampilan komunikasi yang baik membantu membangun hubungan yang baik antar supervisor dan guru, serta memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan kebutuhan guru. Kemudian, keterampilan yang kedua ialah keterampilan observasi. Supervisor pendidikan agama Kristen perlu memiliki keterampilan observasi yang baik. Ini melibatkan kemampuan untuk melihat dan mengamati praktek pengajaran dan interaksi yang terjadi di kelas. Dengan keterampilan observasi yang baik, supervisor dapat mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan potensial dalam pengajaran agama Kristen, serta memberikan umpan balik yang spesifik dan relevan. Kemudian keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan analisis. Kemampuan menganalisis dan mengevaluasi praktik pengajaran pendidikan agama Kristen adalah keterampilan penting dalam supervisi, yang mana supervisor harus dapat melihat secara kritis materi pengajaran, metode pengajaran, dan pendekatan pendidikan yang digunakan oleh guru. Dengan keterampilan analisis yang baik, supervisor dapat mengidentifikasi kelemahan dan peluang untuk perbaikan dalam pendidikan agama Kristen. Kemudian keterampilan yang keempat yaitu keterampilan pembinaan. Supervisor pendidikan agama Kristen perlu memiliki keterampilan pembinaan yang kuat.
Ini melibatkan kemampuan untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada guru dalam pengembangan profesional mereka. Keterampilan pembinaan mencakup memberikan umpan balik yang konstruktif, merencanakan dan mendukung pengembangan profesional, serta mendorong refleksi dan pemikiran kritis. Saya akan melanjutkan poin yang kelima, yaitu poin yang kelima, keterampilan pemberian umpan balik, di mana supervisor perlu memiliki keterampilan dalam memberikan umpan balik yang efektif kepada guru, yang melibatkan kemampuan untuk memberikan umpan balik yang jelas, spesifik, dan berfokus pada perbaikan yang konstruktif. Keterampilan memberikan umpan balik yang baik membuat dan membantu guru dalam meningkatkan praktik pengajaran mereka dan mencapai tujuan pendidikan agama Kristen. Poin yang keenam, yaitu keterampilan perencanaan dan pengorganisasian. Pengertian di mana ini supervisor pendidikan agama Kristen perlu memiliki keterampilan perencanaan dan pengorganisasian yang baik. Ini melibatkan kemampuan untuk merencanakan jadwal supervisi, mengidentifikasi prioritas, dan mengatur sumber daya yang diperlukan untuk supervisi yang efektif. Keterampilan perencanaan dan pengorganisasian ini membantu supervisor dalam mengelola supervisi dengan efisien dan yang teratur. Poin yang ketujuh, yaitu keterampilan kolaborasi, di mana keterampilan kolaborasi penting dalam supervisi pendidikan agama Kristen. Ini melibatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan guru, staf pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan agama Kristen. Keterampilan kolaborasi ini termasuk kemampuan untuk membangun hubungan kerja yang baik, bekerja dalam tim, dan menghargai kontribusi semua pihak yang terlibat. Baik, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.